wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nenda Agustin dari mahasiswi dari Prodi D3 Keperawatan UNED Kampus Lumajang. Baik, di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang manfaat air hangat bagi anak-anak untuk adik-adik. Baik, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih untuk adik-adik karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan saya. Dan di sini kontrak waktunya yaitu 15 menit. Yang pertama untuk pembukaan 3 menit, dan yang kedua untuk penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Baik, saya akan menyampaikan tujuan dari penyuluhan ini, yaitu yang pertama agar adik-adik dapat mengetahui manfaat air hangat itu dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu untuk dikonsumsi dalam jangka waktunya itu bisa setiap hari, bisa setiap 2 minggu sekali gitu. Pokoknya intinya bisa mengkonsumsinya setiap hari gitu. Dan tujuannya yaitu yang pertama menyebutkan pengertian air hangat, yang kedua manfaat dari air hangat, yang ketiga alat-alatnya, dan yang keempat prosedur atau tata cara untuk membuat air hangat. Baik, di sini saya akan langsung saja untuk menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu pengertian air hangat. Air hangat yaitu air yang bersuhu di bawah 90 derajat. Mengkonsumsi air hangat dapat dipercaya mendatangkan manfaat kesehatan lebih banyak dibandingkan minum air dingin. Dari sini apakah ada yang perlu ditanyakan atau kurang mengerti? Baik, saya lanjut ya. Yang kedua, manfaat dari air hangat. Yang pertama, melancarkan pencernaan. Yang kedua, mengobati sembelit. Yang ketiga, melegakan hidung tersumbat. Yang keempat, melegakan sistem syaraf. Yang kelima, menurunkan berat badan. Yang keenam, meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketujuh, menghilangkan racun tubuh. Yang kedelapan, meredakan sakit. Yang kesembilan, mengelola stres. Dan yang terakhir, mengurangi sakit menstruasi. Ini untuk alat-alatnya untuk membuat air hangat. Yang pertama, air bersih. Yang kedua, kompor dan gas. Yang ketiga, panci atau ceret. Yang keempat, gelas, dan yang terakhir termos. Dan di sini saya akan menyampaikan prosedur tentang membuat air hangat. Yang pertama, siapkan air yang bersih dan higienis. Kalian bisa mendapatkan air tersebut dari galon ataupun air kran. Yang penting airnya higienis dan bersih. Yang kedua, siapkan panci atau ceret guna menampung air yang dimasak. Di sini juga kebersihan ceret atau panci tersebut harus selalu diperhatikan. Jika perlu, kalian bersihkan dulu sebelum kalian memasak air hangat tersebut. Yang ketiga, siapkan kompor gas jika belum ada. Jika sudah ada, langsung tancap gas tersebut. Yang keempat, masukkan air yang higienis dan bersih ke dalam ceret atau panci. Yang kelima, ceret atau panci tersebut kita letakkan di atas kompor yang menyala apinya. Yang keenam, atur nyala api. Saran saya, gunakan api besar agar cepat mendidih. Yang ketujuh, tunggu beberapa menit, cek apakah air sudah bergejolak. Jika air yang bergejolak super menandakan air tersebut sudah mendidih. Yang kedelapan, matikan kompor dan angkat ceret itu dari kompor. Yang kesembilan, tuangkan air yang mendidih tersebut ke dalam termos agar terjaga suhunya. Yang kesepuluh, lalu tuangkan ke dalam gelas dan airnya siap untuk diminum. Dari penyampaian materi tersebut, apakah mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang belum dimengerti atau yang belum jelas? Silahkan. Ya, perkenalkan nama terlebih dahulu. Silahkan. Nama saya Rifatul Maula. Ya. Saya mau tanya Kak, apa perbedaan antara air hangat dan air dingin? Baik, saya tampung dulu pertanyaannya ya, Adik. Kemudian apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya Kak. Ya, perkenalkan. Nama saya Rifatul Zahra. Ya, pertanyaan. Saya mau bertanya mengapa air hangat memiliki manfaat dapat menurunkan berat badan. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari adik-adik. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Iya, silakan. Apakah benar jika kita sering minum air hangat, kita menjadi sering buang air kecil? Fakta atau mitos, Kak? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Dek. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dek Rifatul Zahra. Tadi ya, dengan pertanyaannya, mengapa air hangat dapat membantu menurunkan berat badan.
Minum air hangat dapat membantu memecah timbunan lemak dari tubuh dan membantu penurunan berat badan. Saat minum air hangat tersebut, tubuh menurunkan suhu internal dan meningkatkan metabolisme tubuh. Minum segelas air hangat dengan lemon atau madu sehabis makan. Lemon memiliki serat pektin yang mengendalikan keinginan untuk makan dan sangat ideal untuk mereka yang melakukan diet. Jadi kesimpulannya di sini yaitu mengapa meminum air hangat dapat menurunkan berat badan, yaitu tadi minum air hangat dapat memecah timbunan lemak dari tubuh dan membantu untuk menurunkan berat badan kita. Begitu. Jadi gimana Dek? Apakah sudah jelas jawaban saya tadi? Apakah ada yang kurang? Boleh ditambahkan. Tidak Kak, Sudah. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rifaatul Maula. Yang pertanyaannya tadi yaitu apakah perbedaan air hangat dan air dingin ya? Ya, untuk air hangat sendiri tadi kan sudah dijelaskan pengertiannya ya, yaitu air yang bersuhu di bawah 90 derajat. Mengonsumsi air hangat dapat dipercaya mendatangkan manfaat kesehatan lebih banyak dibandingkan meminum air dingin. Nah, di sini tuh manfaat air hangat itu kan sudah dijelaskan tadi ya, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang resiko minum air dingin. Air dingin diketahui menyempitkan pembuluh darah. Ini akan menyebabkan pengurangan hidrasi. Air dingin juga membuat tubuh sulit untuk mencerna makanan karena cairan dingin memadatkan lemak dalam aliran darah. Selain itu, ketika minum air dingin, tubuh akan mengeluarkan lebih banyak energi. Resiko terakhir meminum air dingin yaitu diketahui membentuk lendir berlebih di sistem pernafasan sehingga menyebabkan kemacetan dan resiko infeksi tenggorokan. Di sisi lain, disarankan juga untuk mengkonsumsi air dingin, yaitu untuk menurunkan suhu tubuh yang panas. Namun pada hari-hari musim panas, campuran air hangat dan dingin dapat menenangkan tubuh. Baik, tadi saya sudah menjawab pertanyaan dari Rifaatul Maula. Apakah kurang jelas? Sudah. Sudah. Ya, dan untuk pertanyaan yang terakhir tadi ya dari Rifaatul Maula, pertanyaannya apakah benar mengkonsumsi air hangat menyebabkan kita sering buang air kecil? Ya, untuk jawabannya menurut saya sendiri itu tidak, itu adalah mitos. Sedangkan manfaat air hangat sendiri itu banyak sekali manfaat. Bukan hanya dapat bisa membuang air kecil setiap hari setelah mengkonsumsinya, tapi manfaatnya itu banyak sekali, bukan hanya itu saja. Maksudnya bukan itu mitos gitu, bukan dibenarkan, bukan fakta. Apakah itu mungkin jawaban saya kurang jelas? Sudah ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari adik-adik kepada saya. Dan saya lanjutkan untuk sesi penutup. Baik, di sini saya yang akan bertanya ya kepada adik-adik sekalian. Dan siapa yang bisa menjawab boleh ajukan tangan nanti setelah saya sudah menjelaskan pertanyaannya. Baik, pertanyaannya yang pertama adalah jelaskan pengertian air hangat. Yang kedua, sebutkan manfaat air hangat. Yang ketiga, sebutkan alat-alatnya yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir, sebutkan prosedur atau cara membuat air hangat. Pertanyaan tadi, siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Boleh. Saya Kak. Ya, mau menjawab pertanyaan yang mana? Nomor 1. Yang jelaskan pengertian dari air hangat. Ya, silakan. Air hangat adalah air yang bersuhu di bawah 90 derajat. Mengkonsumsi air hangat dapat dipercaya mendatangkan manfaat kesehatan lebih banyak dibandingkan minum air dingin. Baik, sudah benar untuk jawabannya. Terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua dilanjut jawabannya. Ya. Manfaat air hangat adalah memperlancar pencernaan, mengobati sembelit, melegakan hidung tersumbat, melegakan sistem syaraf, menurunkan berat badan, meningkatkan sirkulasi darah, menghilangkan racun tubuh, meredakan sakit, mengelola stres, mengurangi sakit menstruasi. Ya, baik, benar untuk jawabannya. Terima kasih. Dan untuk dilanjutkan untuk jawaban yang ketiga dan keempat. Saya Kak. Ya, silahkan. Alat untuk membuat air hangat adalah 1. Air bersih, 2. Kompor dan gas, 3. Panci atau ceret, 4. Gelas, 5. Termos. Ya, yang keempat.
Iya, silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Prosedur untuk membuat air hangat yaitu 1. Menyiapkan air bersih dan higienis. Kita dapat menggunakan air dari galon ataupun air kran, yang penting higienis dan bersih. Yang kedua, menyiapkan panci atau ceret guna menampung air yang dimasak. Kita juga harus perlu memperhatikan kebersihan ceret atau panci. Yang ketiga, menyiapkan kompor gas. Yang keempat, memasukkan air yang higienis dan bersih ke dalam ceret atau panci. Yang kelima, ceret atau panci tersebut diletakkan di atas kompor yang menyala apinya. Yang keenam, atur nyala api dan gunakan api besar agar cepat mendidih. Yang ketujuh, tunggu beberapa menit, cek jika air sudah bergejolak, maka air yang bergejolak super menandakan air tersebut sudah mendidih. Yang kedelapan, matikan kompor dan angkat ceret itu dari kompor. Langkah ke-9, menuangkan air yang mendidih tersebut ke dalam termos agar terjaga suhunya. Yang ke-10, lalu tuangkan ke dalam gelas dan siap untuk diminum. Baik, itu saja ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari adik-adik sekalian. Baik, jawabannya sudah benar semua dan sudah tepat semua. Terima kasih. Baik, itu saja materi yang sudah saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Terima kasih untuk jawaban yang sudah kalian sampaikan buat saya. Dan di sini saya mau bertanya, apakah adik-adik sekalian ada kesanggupan gitu untuk mengonsumsi air hangat setiap hari? Bisa sanggup? Sanggup. Ya, baik. Dan itu untuk tata caranya yang saya sampaikan tadi itu ya, untuk tata cara mengonsumsinya, baik dari manfaatnya kan sudah ada, dan alatnya maupun prosedurnya atau tata caranya kan sudah ada, tadi sudah disampaikan. Baik, terima kasih, saya akhiri. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Sudah 15 menit kita menyimpulkan tentang materi air hangat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.